adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga adik-adik sehat semua ya. Oh iya, pasti adik-adik udah mulai belajar di rumah ya. Gimana nih belajarnya? Lancar-lancar semua kan? Tetap semangat terus ya, walaupun adik-adik beraktivitas, belajar, bermain di rumah, tapi harus tetap semangat. Oke? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Ya Bapa, berkati ibadah kami, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi pujian It's Good. To see you here with me, I'm so glad that you came. It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so to see you here with me, I'm so glad that you came. It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. It's good to see you here with me, I'm so glad that you came. Adik-adik, silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Bapa telah memimpin kehidupan kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, bantu kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kita semua dalam kondisi sehat. Nah, kakak mau tanya, ada yang masih ingat cerita kakak Hana minggu kemarin? Ada yang masih ingat tentang siapa? Betul, Bileam. Bileam itu kemarin ditolong oleh binatang peliharaannya yang ia tunggangi. Binatangnya apa ya? Ada yang masih ingat? Apa? Betul, jawabannya adalah keledai. Nah, kalau minggu lalu Bapak Bileam ditolong keledai, Tuhan memakai keledai untuk menolong Bapak Bileam. Tuhan memakai keledai untuk menolong Bapak Bileam. Hari ini ada seekor burung gagak. Tahu burung gagak gak? Ada yang pernah lihat burung gagak? Kalau belum pernah lihat, kakak jelasin. Kakak kasih gambarnya nih. Ini gambarnya. Burung gagak itu warnanya hitam. Dia lebih besar daripada burung-burung gereja yang kecil-kecil. Dia badannya agak besar dan paruhnya lihat sangat kokoh. Itu burung gagak. Nah, burung gagak ini pernah mengantar makanan kepada seorang nabi. Penasaran? Kita baca Alkitabnya dulu yuk. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-6. Kita baca ya. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Wow, ada kata burung gagak pagi-pagi dan petang, artinya sore hari, bawa makanan buat seseorang. Mau tahu siapa? Mari kita lihat. Nah, kisah ini dimulai dari adanya seorang raja. Tahu raja yang bermahkota warnanya emas? Nah, raja itu berarti pemimpin. Kalau sekarang seperti presiden. Nah, raja ini namanya Ahab. 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 Raja Ahab memimpin kerajaan Yehuda, salah satu dari kerajaan Israel. Dia memimpin bangsa Israel. Nah, ketika dia memimpin, sayang sekali adik-adik, dia bukan raja yang baik. Dia bukan raja yang taat pada Tuhan. Dia bahkan tidak menghormati Tuhan. Dia tidak taat sama Tuhan. Dia tidak takut sama Tuhan. Justru sebaliknya, dia berbuat yang jahat di mata Tuhan. Dia membangun sebuah patung di sebuah daerah untuk disembah. Masa patung disembah? Nah, ketika Raja Ahab itu melakukan dosa, Tuhan pun marah kepada Raja Ahab. Karena Raja Ahab melakukan dosa, karena Raja Ahab menyembah kepada patung, berdoa kepada patung, beribadah kepada patung, sehingga Allah marah sama Raja Ahab. Nah, di negeri itu, di Israel saat itu, di Yehuda saat itu, ada seorang nabi namanya Elia. Elia ini seorang nabi dan dia adalah seorang bapak yang takut akan Tuhan.
Dia selalu mendengarkan apa yang Tuhan bilang sama dia, apa yang Tuhan sampaikan kepada Elia, bukan untuk Elia, tapi untuk disampaikan kepada orang-orang percaya saat itu. Nah, suatu kali Elia akhirnya menerima firman Tuhan yang akan disampaikan kepada Raja Ahab. Kita dengar yuk apa yang disampaikan sama Elia. Kita buka dalam ayat 1 pasal 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Wow, adik-adik, ternyata Tuhan ingin menghukum bangsa Yehuda karena perbuatan rajanya yang mengajak semua orang di Israel saat itu menyembah berhala, menyembah patung. Doanya sama patung, gak sama Tuhan Allah lagi. Sehingga akhirnya tadi katanya apa? Gak ada hujan, tidak akan ada turun hujan. Kalau gak turun hujan yang lama, kira-kira yang dirasain apa ya? Dingin sekali pasti ya. Hah? Dingin? Enggak, justru panas. Tanah-tanahnya nanti jadi kering, ternaknya bisa sakit, bahkan bisa mati, tanamannya bisa sakit, tanamannya bisa nggak tumbuh nanti kalau tidak ada air. Nah, itu yang difirmankan Tuhan melalui Elia. Sehingga waktu Elia menyampaikannya, pasti rajanya pun merasa bahwa Elia jahat. Tapi Elia tidak dipercaya oleh mereka. Mereka tidak mau mendengarkan perkataan Elia. Akhirnya kejadian itu pun terjadi. Di Israel, di Yehuda tidak ada air, tidak ada hujan, sumur jadi kering, ladang pertanian jadi kering, sawah tidak bisa lagi tumbuh tumbuhannya, binatang-binatang susah dan haus. Semua rakyat pun menderita. Ketika itu Elia tidak menderita loh adik-adik. Karena ia satu-satunya yang takut akan Tuhan, dia ditolong Tuhan. Elia diminta pergi sama Tuhan untuk tetap tinggal di sungai Kerit. Di sungai Kerit, di tepi sungai Kerit. Kenapa di sana? Karena sungai di sana tidak kering. Sungai Kerit tidak kering. Sungai Kerit tetap ada airnya. Sehingga Tuhan bilang, kamu akan minum dari sungai itu. Tapi kan itu cuma minumnya, makannya dari mana? Ternyata Tuhan sudah siapkan burung gagak. Burung gagak yang akan datang untuk membawa makanan kepada Elia untuk dimakan di setiap harinya. Jadi bukan cuma satu kali adik-adik, dia datang terus hari, besoknya lagi terus datang untuk membawa makanan bagi Elia. Nah, sampai akhirnya Elia pun merasakan bahwa Tuhan sangat luar biasa dalam hidupnya. Tuhan sangat hebat. Tuhan sangat luar biasa. Bahkan Tuhan mampu memberikan makanan menggunakan apapun. Melalui burung, dia bisa selamatkan kehidupan Elia. Burung bisa dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Elia yang waktu itu ada di tepi sungai Kerit. Berarti Tuhan kita luar biasa. Nah adik-adik, dari cerita ini kita tahu satu hal, kalau Allah kita luar biasa. Dan Allah kita sangat mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya.
Dia sangat mengasihi dan Dia selalu memelihara kita. Sehingga seharusnya kita nggak takut. Kita nggak takut karena Tuhan selalu memelihara kita. Tuhan yang hebat itu yang memelihara hidup Elia di tepi sungai Kerit dengan mengirim burung gagak untuk memberi makan. Tuhan yang sama akan menjaga kita dalam kehidupan kita. Jadi seharusnya kita tidak takut. Nah, kalau kemarin soal keledai, hari ini kakak cerita bahwa Tuhan mampu menggunakan burung gagak untuk menghidupi, untuk menolong orang-orang yang dikasihi Tuhan. Siapa tadi yang ditolong? Elia, nabi yang melayani Tuhan. Jadi adik-adik, sekali lagi kakak ingatkan, jangan khawatir, jangan takut karena Tuhan terus melindungi kita. Nah, PR-nya hari ini mirip sama minggu kemarin, hanya ayat hafalan. Kakak mau kasih ayat hafalan, nanti dilakukan di video call. Kalau tidak sempat video call, nanti bisa dilakukan pakai video. Tapi nanti di telepon kakak-kakaknya diusahakan udah hafal ya. Ayatnya sangat pendek, sangat pendek. Kita buka dalam Mazmur pasal 150 ayat 2. Buka ya. Kita hanya baca sampai koma yang pertama. Oke, ini ayat hafalan kita. 2, 3. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Sampai situ aja. Pujilah Dia karena keperkasaannya. Ya, Allah kita maha perkasa dan hebat. Dan karena Dia mengasihi kita, akan dipelihara. Jangan takut. Kita mau angkat pujian sebelum kita menutup ibadah kita. Burung pipit yang kecil. Tahu semua ya? Yuk kita angkat pujian ini. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah, bahwa Tuhan mampu memelihara, melindungi kami di setiap hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom, sehat-sehat selalu.